Hai semuanya, welcome to podcast AI di ujung jempol. Nyambungin atau ngejauhin. Bareng aku Tia dan aku Ayin yang bakal nemenin Tia ngobrol santai terkait dengan hal-hal yang deket banget nih sama kehidupan kita, apalagi as a mahasiswa ya. Betul, apalagi mahasiswa ilmu komunikasi ya kayak kita OMG, ya. Communite ya. Unite nih. Oke. Oke, jujur gak sih, aku tuh dari bangun ya, kita kan bahas AI ya, dari bangun pagi aja aku tuh udah pakai AI loh, Yin. Oh iya, Iya, itu jadi contohnya kamu pagi-pagi bangun udah pagi-pagi. pakai AI. Nah, adalah ini. Aku tuh kalau masang alarm pakai Google Assistant. OMG, oh bisa ya ternyata Bisa. kita pasang alarm pakai Iya. Google Assistant. Berarti Iya. kamu bukan pakai alarm yang manual tiap 5 menit sekali Ah, itu ya? nggak zaman itu. Oh udah nggak zaman ya ampun. Jadi pakai Google Assistant tuh kayak membantu banget, kayak langsung aja, "Oke Google," gitu kan, Langsung kayak "set alarm jam 2 jam sekian." 5 gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau kamu gimana kalau tentang AI ini? Kalau aku sendiri sih mungkin lebih kayak pakai ChatGPT ya. Wow, oke. ChatGPT itu tapi buat membantu aja, apalagi kayak sebagai mahasiswa itu kayak kalau tugas-tugas itu kayak buat memantik ide sih sebenarnya. Oke. Bukan yang kopas full ya. Siapa tuh Bukan yang ya, pernah oke. kayak kamu pernah nggak? Aduh, aku kayaknya pernah menemukan, tapi aku nggak pernah kayak gitu ya, kayak Jangan ya. jangan ya teman-teman ya. Oke. Tapi kalau kamu sendiri setiap hari tuh pasti scroll TikTok nggak sih, Tia? Bener banget lagi. Iya. Scroll TikTok tuh kayak kalau misalnya gabut pasti scroll TikTok karena itu adalah hiburannya nggak sih? Betul betul. Jadi scroll TikTok itu kalau di kamu FYP-nya muncul tentang apa aja tuh? Munculnya pasti yang aku suka ya. Misal aku sukanya K-pop gitu ya. Jadi FYP TikTokku pasti K-pop semua. Itu tuh sebenarnya ternyata ada teorinya ya, Yen ya. Oh iya. Jadi Iya. setiap kamu buka TikTok tuh isinya langsung kayak K-pop gitu Iya, ya? karena itu tuh ternyata ada algoritmanya. Jadi kalau misalnya Oke. kita ngesukain konten satu yang tentang K-pop nih, pasti Mm-mm. selanjutnya tuh mereka ngerekomendasiin itu Tentang K-pop iya gitu tentang terus ya? K-pop terus gitu. Kalau nggak salah aku pernah baca itu teori dari Langdon Winner yang bilang bahwa teknologi itu tidak pernah netral gitu. Benar. Jadi teknologi itu nggak pernah netralnya kenapa? Karena ini sih, karena Gimana tuh? misalnya FYP TikToknya aku kan K-pop gitu ya, tapi Oke. sometimes tuh pasti ada kayak misal berita tentang apa gitu yang Oh, viral. Kamu pernah nggak sih kayak gitu? ya pernah. Mungkin kayak selebriti ini Iya, tiba-tiba muncul tiba-tiba kayak gitu muncul ya. kayak, "Ini siapa? Aku nggak kenal," tiba-tiba muncul gitu kan. Itu ngapain gitu. Ternyata emang ada teorinya tuh dari Langdon Winner kalau misalnya teknologi itu nggak pernah netral. Jadi pasti istilahnya ya teman-teman, itu pasti kayak ada yang mengontrol kita ya atau mengendalikan gitu loh. Jadi kayak pasti semua berita-berita viral itu bisa loh tersampaikan Muncul ke gitu kita. ya Iya, secara tiba-tiba. betul. Terus kalau yang TikTok kamu tadi yang katanya munculnya K-pop terus atau yang kamu suka itu kayak bisa disebut sama namanya filter bubble nggak sih? Oh iya, benar-benar yang dari Ellie Parcher ya? Iya betul dari Ellie Perisar. Jadi kayak ibaratnya kita tuh hidup di sebuah gelembung yang kita lihat itu cuma yang kita suka doang atau selera kita doang. Tapi itu kan juga ada plus minusnya ya. Nah minusnya itu bikin cara pandang kita kayak makin sempit nggak sih? Kayak ya udah kita mah taunya tentang Ya, itu ya aja gitu. betul. Nah, tapi juga ada nih dampak negatif yang ternyata aku sadarin gitu ya. Gimana? Jadi, kalau misalnya kita kan lihat konten terus kan, konten dengan video yang pendek durasinya dan kita tuh Betul. melihat orang tuh ya udah sebatas kayak, "Oh, dia sempurna banget ya kelihatannya," kayak, "Wah, dia cantik banget." Ya Gila ya. ampun, kayak pasti insecure gitu ya Dia kan? prestasinya banyak banget, Banget. tapi itu tuh ngebuat aku pribadi ya, Yin ya, kayak mau mau posting sesuatu itu jadi takut gitu. Oh, jadi kayak sampai ada rasa ketakutan Iya, tersendiri kayak gitu ya? takut di-judge, kayak Oke. netizen ini kan mulutnya wow banget. Waduh, waduh. Jadi kayak aku ngepost ini nanti salah nggak ya? Di mata orang-orang gimana ya? Nggak usah netizen deh, teman-teman Temen kita kita sendiri gitu nanti ya. kalau kita posting ini, "Ih, alay banget lu." Kok dia pede banget sih ngupload kayak gini gitu. Takut ya. Jadi itu Mhm. menimbulkan ketakutan-ketakutan tersendiri sih sebenarnya kayak Oke. itu sebenarnya jadi takut kalau, "Oh, dia tuh ternyata kayak gini ya, dia kayak gini postingannya kayak gini." Aduh. Kok nggak sesuai sih sama in real life gitu, ya nggak? Ah, iya bener, kayak, "Kok dia di medsos kayak gini, Ini di di real real life life-nya beda?" beda Gitu. gitu. Kenapa tuh Tia kok
Maksudnya ada sampai fenomena orang tuh di sosmednya begini, tapi di real life-nya begini, kayak ada perbedaan itu. Kamu tahu nggak itu kenapa? Nah, ternyata setelah aku baca-baca juga, itu tuh ada yang namanya disinhibition effect. Itu tuh yang ngeluarin tuh John Suler. Jadi ada orang di kondisi di mana orang itu tuh di media sosial dan di Real dunia life ya, nyatanya oke. itu tuh beda ya. Jadi kayak dua Hmm. kepribadian jatuhnya. Kayak pakai topeng lah kita ini. Oh iya ya. Karena takut kalau dijudge sama orang kayak gitu. Oke. Berarti kayak sekarang tuh kita beraninya cuma kalau anak sekarang sih pasti punya second account gitu ya. Iya lagi. Biar nggak dilihat di first gitu. Iya, di first tuh image. Image ya, kita harus Jaga jaga image. image, betul. Terus habis gitu, oke. Tapi kamu ngerasain juga nggak sih semenjak kayak semakin masifnya perkembangan teknologi ini, kemudian kayak banyaknya konten yang kita konsumsi, proses kita kayak berkomunikasi antar sesama manusia tuh kayak semakin semakin lama tuh kayak semakin kurang gitu. Iya, benar banget. Karena kita tuh terpaku sama dunia maya sebenarnya. Kayak komentar deh. Komentar kan orang-orang julid-julid banget ya. Maksudnya Mm-mm. kayak mereka kan anonim ya. Maksudnya Iya, kayak misal di kontennya siapa gitu, dihujat misalnya. Itu tuh kita nggak tahu dia tuh siapa, Mbak. backgroundnya kayak gimana, tapi itu pasti melukai hati Ngerti. kita kalau misalnya kita dijudge kayak gitu ya kan. Oke, Jadi terus juga ini ada ini sih, ada kasus, bukan kasus ya, tapi kayak cerita. oke. Jadi temanku itu selalu curhatnya ke ChatGPT. Oh, jadi karena dia itu tadi, apa ya, karena selalu dihujat, terus habis gitu di Betul, sosmed, dia pelariannya curhat ke ChatGPT ChatGPT. gitu ya? Karena dia takut kalau mau curhat ke kamu misalnya. Nggak judgmental kok, guys. Iya ya, maksudnya ke cerita ke orang atau temennya gitu, Mhm. takut di-judge juga. Kayak Oh, misal aku ngalamin kayak gini gini gini, malah adu nasib, iya. Aduh, malah dikomentarin, "Ih alay." kamu mah segitu sebelum seberapa. Iya. Aku loh. Gini. Oke, oke. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak sih Tia kayak sampai karena di titik udah down banget kayak bukan down banget sih kayak aku bingung nih mau cerita ke siapa itu kayak curhat ke ChatGPT. Pernah sih, tapi itu membuat aku makin sadar juga. Gimana tuh? Kalau misalnya kita terus-terusan ya guys, kalau curhatnya ke ChatGPT yang nggak ngejudge kita sama sekali, itu tuh malah kita nggak bisa ngerasain emosional dan komunikasi dengan baik gitu loh, menurutku ya. Betul. Karena kita tuh ngomongnya sama robot, sama bot gitu loh. Kita nggak tahu ya kayak ekspresi dia saat aku ceritain ini gimana ya gitu. Soalnya aku curhat kayak aku sedih banget ChatGPT, emang dia nggak bisa lihat ekspresiku kayak gimana gitu kan. Jadi meskipun ChatGPT itu selalu support atau selalu nggak judge kita, tapi kayak nggak ngena di kita karena Iya. kita tuh manusia yang butuh interaksi dengan orang lain gitu Tetap loh. harus hati ke hati katanya gitu nggak? Betul. Oke, jadi sebenarnya itu tuh juga udah diangkat sama salah satu tokoh, Sherry Turkle, yaitu salah satu peneliti komunikasi, bahwa beliau mengatakan kalau kita itu semakin lama semakin nyaman ngobrol sama mesin dan makin canggung buat ngobrol sama manusia. Padahal komunikasi itu nggak cuma ngomong aja nggak sih? Dan kita tetap kayak harus menekankan hati ke hati itu tadi loh, ya nggak? Iya, Ya. bahaya banget gak sih kalau misalnya kita hanya terpaku pada teknologi aja tanpa berhubungan dengan Dan orang manusia. lain, ya betul. Gimana ya nasib kita ke depannya kalau Makanya, semakin disetir AI nggak sih? betul. Maka dari itu guys, menurut aku pribadi ya, AI itu sebagai pisau ya menurutku ya. Kayak Waduh, pisau ya? jadi kalau misalnya kalian menggunakannya dengan bijak, dengan hati-hati, Oke, itu oke. pasti membantu. AI itu sebagai alat bantu kita. Nggak bisa dipungkirin kan, kita juga pakai AI gitu AI, kan iya dalam kehidupan betul. kita sehari-hari. Tapi kita juga harus bijaksana kayak jangan menggantungkan hidup kita hanya pada AI karena komunikasi atau hidup itu kita tuh harus selalu berinteraksi karena kita makhluk sosial, guys. Oke, jadi aku juga mau take a note bahwa komunikasi itu bukan cuma ngomong guys, tapi tetap harus ada koneksi dari hati ke hati. Nah, buat kesimpulannya nih gimana Tia? AI itu bisa jadi temen atau ancaman kalau kayak gitu? Bisa dua-duanya, asalkan kalian bijak dalam menggunakannya. Kayak gitu. Oke, jangan sampai ya guys kita disetir AI dan kita harus paham bahwa kita tuh yang menggunakan teknologi dan bukan teknologi yang menggunakan kita. Betul. Jadi Gimana? gimana? Cukup Kita nggak sih? cukup nggak sih? Karena kayak udah kompleks banget nih pembahasannya. Betul. Kita udah bahas dari A sampai Z Z. ya tadi ya. Aku mau closing menggunakan pantun boleh nggak ya? Waduh, mau pantun apa tuh Kak Pantun ya. Tia? Tolong cakepnya ya kak ya. Oke, udah Oke. cakep kok.
Oke, kita mulai ya, kita closing ya guys ya. Oke. Ke pasar beli pepaya. Cakep. Jangan lupa juga beli jambu. Cakep. Podcast ini sampai di sini ya. Terima kasih, sampai ketemu. Dah, terima kasih.